Pagi ini indah. Terlihat kebahagiaan meliputi wajah banyak orang. 7 bus sudah berbaris rapih, siap mengantar kami dalam outing kelas hari ini. Aku berdiri sebentar, melihat mobil bus kami yang akan melaju sebentar lagi. Sejenak ku termenung. Mobil itu besar, ditopang 4 roda dan mesin sebagai penggerak, serta supir sebagai pemegang kendali. Aku kembali berpikir, bagaimana mungkin mobil sebesar ini bisa jalan kalau tidak ada yang menyetir? Bagaimana roda bisa berputar kalau tidak ada mesin yang menyalakan? Bagaimana arah bisa ditentukan kalau tidak ada yang memegang setir? Mobil saja, sesuatu yang dibuat manusia, tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang mengatur. Apakah mungkin semuanya bergerak sendiri tanpa ada yang mengatur? Bagaimana dengan alam semesta ini? Aku simpan pertanyaan itu di dalam hati. Kebun Raya Bogor didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda. Udara terasa berbeda, ditemani hembusan angin sejuk dan naungan rindang dari siluet. Semua begitu tenang. Aku berjalan menyusuri jalan di antara pohon-pohon besar. Bayang-bayang daun menghantui dan bergoyang pelan. Semua tenang walau terkadang angin ikut menyapa. Ada yang tinggi sekali, ada yang bentuknya aneh. Daunnya seperti telinga gajah, dan ada juga yang kecil dan rimbun seperti payung mini. Setiap pohon mempunyai nama. Ada keterangan asalnya. Aku baca dan catat satu persatu. Ada yang dari Kalimantan, ada dari Afrika, bahkan ada yang sudah hidup sejak zaman purba. Kenapa bisa ada begitu banyak jenis pohon? Siapa yang membuat bentuk daunnya berbeda-beda? Siapa yang mengatur supaya mereka tumbuh tinggi dan saling memberi keteduhan? Aku tahu jawabannya pasti bukan kebetulan. Museum Zoologicum Bogorians berdiri sejak tahun 1894. Museum yang mengabadikan jawaban dari mengapa aku termenung pagi ini. Begitu masuk, aku melihat kerangka dari banyak hewan. Semua begitu rapih dan punya ciri khas tersendiri. Aku telusuri setiap ruang dan lorong, melihat berbagai jenis hewan yang diawetkan. Ada kupu-kupu warna-warni dari berbagai benua. Ada belalang daun yang menyerupai tumbuhan, hewan buas yang bertaring, yang beracun, melata. Di sini juga banyak burung yang bentuk paruhnya berbeda-beda, tergantung makanannya. Aku membaca setiap papan informasi. Ada penjelasan tentang klasifikasi hewan, tentang sistem pernapasan burung, tentang teori adaptasi, evolusi, dan struktur tubuh makhluk hidup. Aku semakin takjub. Lalu, aku kembali termenung. Ku dengar orang bilang semua ini hanya terjadi sendiri. Namun kenapa begitu rapi? Kenapa begitu cerdas? Tidak mungkin, mustahil. Kalau mobil butuh supir, kalau jam tangan butuh pembuat, kalau gedung butuh arsitek, maka alam semesta dengan semua tumbuhan, hewan, dan sistemnya pasti juga punya pencipta. Dan aku tahu siapa dia. Dialah Allah yang menciptakan semua ini dengan ilmu dan kasih sayangnya, yang membuat segala hal di dunia ini tidak hanya hidup, tapi juga bermanfaat. Outing kelas ini seperti perjalanan ke dalam keajaiban ciptaan Allah. Dan aku belajar bahwa semakin aku tahu, semakin aku kagum, semakin aku paham, semakin aku percaya bahwa ilmu pengetahuan ketika dilihat dengan hati akan selalu membawa kita kembali kepadanya. Next siapa next? يذوب على راحتيها الحجر فتخفق أرواحنا بهجة وتبكي عيون
إلى الله حتى